Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد حي على الصلاة. حي على الفلاح. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا خاتم النبيين. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan kepada kita sekalian segala macam nikmatnya, hidayahnya, inayahnya, serta rahmat dan maghfirahnya kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah pada hari yang paling mulia ini, hari Jumat, sebagai Sayyidil Ayyam, penjunjung, pemimpin, dan hari yang paling mulia, kita seluruh hamba Allah yang beriman ini dengan ikhlas dan rela, kita tinggalkan sejenak kesibukan dan kegiatan kita untuk kembali kita membuktikan iman kita kepada Allah dengan melaksanakan dan menghadiri perintah serta undangan Allah, undangan yang akan terus berlaku sampai hari kiamat. Salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya bersalawat kepada Rasulullah adalah perintah langsung dari Allah, sebagaimana dalam firman-Nya, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, yang artinya, wahai seluruh manusia, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah dan seluruh para malaikatnya senantiasa bersalawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Allah memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ya tentu kita semua yang hadir di tempat yang penuh mubarakah ini, untuk kita biasakan senantiasa bersalawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama setiap nama beliau kita dengarkan atau kita ucapkan. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu sifat orang yang bertakwa adalah memiliki sifat sering muhasabah. Muhasabah adalah hal yang sangat dianjurkan, yaitu kembali merenung-renung dan kembali menghitung-hitung perbuatan-perbuatannya. Apakah segala yang dilakukan selama ini sanggup dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala?
apakah selama perjalanan hidup saya ini lebih banyak kebaikan atau keburukan, ataupun sebaliknya. Kalau lebih banyak keburukan, maka gantilah keburukan-keburukan itu dengan nilai-nilai kebaikan. Maka dari itu Rasulullah SAW memberikan tuntunan kepada kita. Ada 4 hal yang paling penting untuk kita sering muhasabah. Kata Rasulullah dalam sabdanya, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'alu an arba'in. Di akhirat nanti di hadapan Allah ada 4 hal yang akan diminta pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Bahkan la tazulu qadama 'abdin, tidak akan bergerak dari tempat berdirinya seorang hamba sebelum dia mempertanggungjawabkan 4 hal. Maka 4 hal inilah kita evaluasi dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Apatah lagi baru saja kita telah mencuci hati kita, mencuci jiwa kita selama Ramadan. Maka setelah itu kita seolah-olah kita mengawali hidup baru. Kita menulis dengan berbagai banyak amal-amal kebaikan, dan kemudian kita hadapkan di hadapan Allah. Yang pertama, kata Rasulullah, yang harus kita muhasabah di dunia sebelum Allah meminta pertanggungjawaban kepada kita. An amruhu fima afnah, umurmu kemana kamu habiskan. Inilah yang terpenting dalam perjalanan hidup kita. Titipan hidup yang Allah berikan kepada kita merupakan anugerah yang tak terhingga, adalah nikmat yang luar biasa. Tapi nikmat itu akan menjadi nikmah, akan menjadi laknat kalau kita tidak isi dengan nilai-nilai ibadah dan kebaikan. Karena sesungguhnya dan hakikatnya hidup manusia di dunia ini hanya sebentar dan sangat singkat. Dan yang singkat inilah kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menanam sebanyak-banyaknya kebaikan dan ibadah. Dan tentu apa yang kita tanam di dunia ini akan kita petik hasilnya nanti di akhirat. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya hasil tanaman-tanaman kebaikan-kebaikan kita itu nanti Allah akan berikan dan perlihatkan yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Berapapun umur kita, apatah lagi hari ini yang berumur 40, 50, 60 tahun, maka jangan pernah berharap dan menjamin dirinya akan masih hidup 40, 50, 60 tahun lagi ke depan. Manfaatkan sisa hidup kita dengan nilai-nilai ibadah. Kita maksimalkan untuk mengisi waktu dan sisa hidup kita, karena semua akan kita dimintakan pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah. Maka inilah yang harus menjadi muhasabah, menjadi renungan pada diri kita masing-masing, bahwa hari ini saya berumur 40, 50, 60 tahun. Apa yang telah saya kumpulkan selama 60 tahun, apa yang telah saya lakukan selama 50 tahun ini, sanggupkah saya mempertanggungjawabkan di hadapan Allah? Padahal setiap detik langkah kaki kita, setiap gerak langkah kita, itu ada CCTV, ada pelaporan, ada catatan yang sangat lengkap, dan semua akan dibaca dan diumumkan di hadapan Allah.
Pertanggungjawaban bukan hanya pertanggungjawaban melalui lidah dan mulut, tetapi pertanggungjawaban yang dimaksud adalah pengamalan dan praktek. Itulah iman yang sesungguhnya. Iman bukan hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasul, tetapi iman harus dibarengi dengan wa amalu bil arkan. Ada praktek dalam kehidupan kita sehari-hari yang harus kita muhasabah, kata Rasulullah, sebelum kita dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah adalah ilmu kita. An ilmihi fima fa'ala fi. Sudahkah kita amalkan? Yang terkadang kita tahu kebenaran, kita tahu kebatilan, kita tahu ini yang halal, ini yang haram. Kita tahu sebenarnya ini perintah Allah, ini larangan-larangan Allah. Tetapi terkadang kita masih menabrak larangan-larangan Allah. Sanggupkah kita pertanggungjawabkan semua itu? Menjadi renungan dan muhasabah bagi kita. Apalagi setelah kita mencuci bersih jiwa dan hati kita, jangan lagi kita kotori dengan kemaksiatan dan dosa. Yang ketiga yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti di akhirat, dan kembali Rasulullah menganjurkan untuk kita renung-renungkan amalihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Harta yang kita kumpulkan, harta yang kita usahakan selama ini, dari mana kita peroleh. Dan tentu pertanggungjawaban dengan harta tidak hanya satu, tetapi dari mana kita peroleh dan kemana kita habiskan. Kalau yang lain hanya satu pertanggungjawaban, umur, apa yang kamu isi dengan umurmu, ilmu, sudahkah kamu amalkan? Tetapi dengan harta, dari mana dan kemana? Dari mana kita peroleh? Dari jalan yang benar, dari jalan yang halal. Belum tentu kita lolos dari pertanggungjawaban. Mungkin dari jalan yang benar, dari jalan yang halal, tetapi kita habiskan dan keluarkan pada jalan yang haram. Tentu harus kita evaluasi dan muhasabah bahwa harta yang kita kumpulkan selama ini kita harus jamin dari jalan yang benar, dan kita habiskan dan keluarkan juga pada jalan yang benar. Yang keempat yang harus kita evaluasi, kata Rasulullah, yang harus kita muhasabah sebelum Allah minta pertanggungjawaban kepada kita, an jismihi fima ablah. Anggota tubuh kita ternyata memiliki pertanggungjawaban masing-masing. Apa mula capa gemeta letuk capa ajita, dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kepala kita, kenapa kepala ini berat, enggan, rasanya sujud di hadapan Allah? Kenapa tangan ini berat, rasanya mengulurkan bantuan, tetapi ringan mengambil haknya orang lain? Kenapa kaki ini berat, rasanya melangkah ke tempat-tempat ibadah dan kebaikan, tapi malah justru ringan melangkah ke tempat maksiat? Jangan sampai kita ini disinggung Allah dalam ayatnya, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. Yang paling banyak memenuhi neraka jahanam nanti di akhirat, kata Allah, itu adalah jin dan manusia. Kenapa mereka? Karena mereka telah dititipkan oleh Allah amanah, diberikan kenikmatan oleh Allah,
diberikan mata, diberikan telinga, bahkan hati oleh Allah, tapi hati mereka la yafqahuna biha, tidak dipakai untuk merasakan kebesaran-kebesaran Allah. Diberikan mata, tapi matanya tidak dimanfaatkan untuk melihat kebenaran-kebenaran yang telah Allah habarkan. Mereka ini, kata Allah, tidak ada bedanya dengan al-an'am, binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Inilah 4 hal yang harus menjadi renungan pada diri kita, yang harus menjadi modal dan bekal pada diri kita, untuk kemudian kita melahirkan semangat untuk lebih banyak melakukan kebaikan-kebaikan dan ibadah, yang tentu semua itu akan menjadi bekal dan kekayaan kita untuk kita bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin, wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bada bihi binafsi wa thanna bimalaikatil musabbihati bihudus. Faqala ta'ala fi kitabihil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Warda Allahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali, wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih jami'a awladil muslimin wansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafarat wal mubtadi'at wal musyrikin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat, ya qadiyal hajat wa ya kafi muhimmati birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidakum wad'uhu yastajib lakum wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.